Baik, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu K. Ibu Dana. Boleh diceritakan bagaimana kondisi rumah saat datang banjir, Bu? Awalnya sih masih jalanannya aja dulu ya Pak ya. Tapi nggak nyampe berapa jam naik langsung ke karpot. Terus kita ngungsi nih. Suami habis nganterin kita ke masjid, dia pulang dari masjid ke rumah mau nyelamatin barang, udah masuk ke dalam rumah. Jadi jangka waktu itu cepet, nggak nyampe sejam udah langsung cepet naik dia ke dalam rumah gitu. Padahal suasananya nggak hujan, panas kayak gini ya, panas itu kan nggak turun-turun tuh, nggak surut-surut airnya. Itu kenapa masalahnya? Ya, kalau air nggak surut, sementara udah nggak hujan-hujan dari malam. Kayak gini nih panas nih kan, harusnya kan kalau emang resapan airnya bagus, pasti dia berkurang lama-lama kan airnya kan. Apa saja yang sempat diselamatkan dari rumah, Bu? Yang diselamatkan ya pasti anak-anak terutama ya, sama baju sepasang dua pasang, udah yang lainnya udah nggak kepikiran, yang penting kan nyawa dulu ibarat kata. Kalau barang-barang mah insya Allah kalau Allah kasih rezeki ya bisa diganti lagi, yang penting nyawa dulu yang diutamain, anak-anak, apalagi kan warga di sini banyak yang punya anak kecil-kecil gitu. Selanjutnya bagaimana kondisi anak-anak atau keluarga selama di pengungsian? Pasti ada yang sakit, ada yang demam, terutama kemarin pada saat pembagian sembako ada 4 orang tua yang benar-benar jompo ya, udah bener-bener nggak bisa ngapain, tergeletak aja gitu. Ada 4 orang lah, akhirnya ditaruh di pos apa itu tadi tuh, di masjid ya, tapi di kantornya gitu, bukan digabung sama kita yang sehat. Terus tengah malam ada anak-anak yang demam tinggi, nyari termometer, nyari obat demam, karena mungkin dia nggak kepikiran ya bawa obat, ya namanya airnya cepat gitu kan Pak, tahu-tahu anaknya demam. Jadi ribut di grup, ada obat demam nggak, ada ini nggak gitu. Selanjutnya apa yang paling dibutuhkan saat ini terkait bantuan mungkin? Kalau bantuan sih banyak ya Pak ya, terutama bantuan pikiran dan hati kita. Kita udah gimana ya? Udah down, bener-bener down. Masalahnya udah 3 kali gitu. Kalau bantuan materi udah pasti dibutuhkan semua warga. Karena apa? Pasti coba cek rumahnya satu-satu. Pasti banyak barang yang rusak. Mau itu kasurnya udah otomatis basah. Otomatis kalau basah kan harus dipakum, ngeluarin biaya. Nah itu kan materi jatuhnya. Belum barang-barang yang lain, elektronik yang lain. Banyak Pak kerugiannya, nggak bisa disebutkan satu persatu, yang pasti banyak kerugiannya. Ini yang terakhir ya Bu, pesan atau harapan Ibu untuk pemerintah atau khususnya Bapak KDM Deddy Mulyadi. Pak KDM tolonglah perumahan-perumahan subsidi yang ada di Bekasi yang sering-sering banjir, tolong disidak Pak, tolong ditingkatkan Pak, supaya warganya tidak kebanjiran. Kalau warga Pak KDM hidupnya makmur, sehat, berarti Pak KDM sukses menjadi pemimpin di Jawa Barat. Tapi kalau masih banyak warganya yang terlantar, merasa kesusahan, berarti Pak KDM belum sukses menjadi pemimpin di Jawa Barat. Itu aja. Semoga Pak KDM bisa merubah semua rumah-rumah subsidi yang sering kebanjiran, supaya tidak banjir lagi, supaya warga dan rakyat Jawa Barat semuanya sukses, aman, tentram tinggal di Jawa Barat. Boleh disebutkan Bu lokasinya di mana? Kebetulan kita ada di Nebraska Teras, ada di Sukamekar, Sukawangi. Oke, ya. Terima kasih ya Bu. Ditunggu Pak KDM perubahannya di perumahan-perumahan subsidi yang ada di Jawa Barat ya Pak KDM. Ya, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan para pengungsi juga diberi kesabaran ya. Insya Allah pesan ini nanti sampai. Amin. Ya, terima kasih ya Bu.